Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا جل شأنه في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Sudah. Baik. Di malam ini kita melanjutkan pembahasan kita di pertemuan yang ke-10, membahas kitab Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Fadilatul Syekh Profesor Ad-Doktor Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Pembahasan kita di malam ini terkait dengan Babu Fadlit Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab keutamaan tauhid dan dosa apa saja yang dapat dihapuskan disebabkan dengan tauhid. Pembahasan seputar tauhid dapat menghapuskan dosa seorang hamba. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan, kata beliau, wa qaulillahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Beliau di sini menyebutkan firman Allah di dalam surah Al-An'am ayat 82, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Artinya beriman murni keimanannya, tidak dicampurkan dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, maka Allah mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang akan memperoleh al-amnu, keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang akan memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bisa melihat jemaah terkait dengan janji Allah untuk orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Karena keimanan ketika dicampur dengan kezaliman, maka imannya itu tidak berguna.
imannya itu sia-sia. Kalaulah orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, Allah akan jamin keamanan untuk mereka dan mendapatkan petunjuk. Mafhumul mukhalafah kita, pemahaman kebalikan kita, orang yang mereka beriman dan mencampurkan imannya dengan kezaliman, mereka enggak akan mendapatkan keamanan, pasti kegelisahan. Wa hum muhtadun, mereka juga tidak mendapatkan petunjuk. Yang mereka dapatkan adalah kesesatan. Apalagi orang yang memang tidak beriman. Beriman dan mencampurkan keimanan dengan kezaliman saja, ini diancam dengan kesengsaraan, tidak mendapatkan keamanan dan petunjuk. Apalagi orang yang memang sama sekali tidak beriman, semua hidupnya penuh dengan kezaliman. Beliau sengaja membawakan ayat ini sebagai landasan ilmu untuk seorang muslim, bahwa yang namanya keimanan itu bisa menyebabkan seorang itu memperoleh keamanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau di sini, munasabatu hadzal babi li kitabit tauhid. Sisi kesesuaian bab ini dengan kitabut tauhid. Kata beliau, lamma bayyana fi hadzal bab, lamma bayyana fil babil awwali wujubat tauhid wa ma'nah, bayyana fi hadzal babi fadlat tauhid wa atharahu al-hamidah. Tatkala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah memulai bab yang pertama dengan bab kewajiban untuk bertauhid, demikian pula makna yang tersirat dari pembahasan tersebut, bayyana fi hadzal bab, kemudian beliau berpindah kepada bab ini, yaitu bab fadlat tauhid, bab keutamaan tauhid, wa atharahu al-hamidah, dan athar, dampak-dampak, bekas-bekas dari tauhid tersebut yang sangat terpuji. Wa nataijahul jamilata allati minha takfirud dzunub. Demikian pula natijah, nataij artinya natijah, keberuntungan, buah yang sangat indah. Allati minha takfirud dzunub, disebabkan dengan tauhid itu diantaranya, kata beliau, dapat menjadi penghapus dosa. Ternyata tauhid itu bisa menggugurkan dosa. Dengan kita bertauhid, itu bisa menggugurkan dosa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Li ajlil haddi alaihi wat targhib fihi. Nah, itu semua disebutkan li ajlil haddi alaihi, untuk mengajak orang-orang, wat targhib fihi, dan memotivasi para hamba Allah untuk mereka betul-betul menjalankan perintah Allah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Kata beliau di sini, bab huwa lughatan al-madkhal. Adapun bab itu secara bahasa, kata Syekh, adalah al-madkhal. Bab secara bahasa artinya al-madkhal. Al-madkhal itu artinya tempat masuk. Ya. Wastilahan, adapun secara istilah, bab adalah ismun li jumlati minal ilmi tahtahu fusulun wa masyailu ghaliban. Yang disebut dengan bab itu adalah ismun, sebuah penamaan, li jumlatin minal ilmi, untuk sekumpulan ilmu, tahtahu fusulun wa masyailu ghaliban, yang di bawahnya ada pasal-pasal untuk permasalahan yang banyak. Jadi kalau ada bab, nanti di bawahnya ada pasal-pasal. Pasal ini, pasal pembahasan tentang ini dan itu. Puncaknya, tertingginya namanya bab. Namanya bab. Yukafir, karena kita pembahasan bab fadlut tauhid, keutamaan tauhid, wa ma yukafir minadz dzunub, bahwasanya tauhid itu dapat menghapuskan dosa. Yukafir itu artinya takfir fil lughah as-satru wat taghdhiyah. Yang disebut dengan takfir itu, kata beliau, fil lughah secara bahasa artinya as-satru. As-satru wat taghdhiyah. As-satru artinya penabiran,
penabiran, sesuatu yang diberikan tabir, penutup ya. Wat taghtiyah, penutupan, itu namanya takfir. Berarti kalau disebutkan tauhid itu bisa membuat takfiruz dzunub, penutupan dosa. Dosanya ditutupi dari hamba tersebut, berarti dosanya hilang. Ya. Ini yang Allah sebutkan sebagaimana di dalam Al-Qur'an. Makanya para petani itu disebut dengan penamaan kufar di dalam Al-Qur'an. Dengan penamaan kufar. Sebagaimana coba kita lihat di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Hadid. Sebagaimana Allah berfirman, "Kamatsali ghaitin a'jabal kuffara nabatuh." Sebagaimana Allah turunkan air dari langit hujan, a'jabal kuffara nabatuh. Yang membuat kufar, para petani itu takjub dengan tumbuhan-tumbuhannya. Ya. Tumbuhan itu tumbuh dengan baik ketika disirami dengan hujan oleh Allah. Tsumma yahiju fatarahu musfarran, tsumma yakunu hutama. Kemudian Allah jadikan tumbuhan itu menjadi kering dan menguning, hancur, lapuk. Nah, ini sesuatu yang Allah sebutkan. Makanya petani itu disebut dengan kufar, ya, kafir, orang yang menutup. Karena petani itu mereka menggali sesuatu, dimasukkan benih, ditutup. Hingga petani itu disebut dengan kufar, kafir di dalam Al-Quran. Adapun orang kafir, kenapa disebut dengan kafir? Jamaknya kufar, orang kafir yang tidak menyembah Allah ya. Karena mereka menutupi apa yang ada pada fitrah mereka. Ya, tertutupi hidayah Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Sehingga mereka dikatakan kafir. Ini ma'asyiral ikhwah. Jadi ya, takfir secara bahasa itu penabiran dan penutupan. Ini secara bahasa, makna secara bahasa. Ya. Jangan dimahami secara istilah, karena kalau secara istilah tidak semua para petani itu kafir. Tidak semua para petani itu kafir. Ini makna secara bahasa. Kemudian kata beliau, wa syar'an, adapun makna takfir yukaffir secara istilah, yaitu mahwud dzambi hatta yasira bimanzilatil ma'dum. Dikatakan bahwasanya tauhid itu bisa menghapuskan dosa dengan makna takfir. Takfir itu artinya kata beliau secara istilah syariat, mahwud dzambi, penghapusan dosa, hatta yasira bimanzilatil ma'dum, sampai dosa seseorang itu seakan-akan dianggap menjadi tidak ada. Ini disebut dengan takfirudz dzunub. Terkadang dengan kita bertauhid itu jemaah, kita menjadi orang yang dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Minadz dzunub artinya min bayaniyah wa laysat litab'id. Min di sini itu bermakna menerangkan. Bukan maknanya litab'id, bukan min yang artinya sebagian. Kalau kita belajar ilmu nahwu, ketika membahas tentang huruf jar, pembahasan min. Min itu banyak artinya. Ada min ibtidaiyah, min permulaan. Kalau itu artinya dari. Ada min yang bermakna al-bayaniyah, yaitu seperti apa yang ada di sini. Babu fadlit tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab pembahasan seputar tauhid, dan tauhid itu bisa menghapuskan dosa. Min di sini adalah min bayaniyah yang artinya menjelaskan. Dia menjelaskan bahwasanya tauhid itu dapat menghapuskan dosa. Di sana ada lagi namanya min tab'idiyah. Min tab'idiyah artinya sebagian. Adalah contoh dalam buku-buku fikih biasanya kita lihat syurutus shalah khamsah. Syarat sahnya salat ada 5. Ya kan? Wa minha disebutkan. Wa minha di antaranya, nah itu min di situ min tab'idiyah, artinya di antaranya. Dia enggak diartikan dari, tapi diartikan di antaranya, min tab'idiyah. Kata beliau di sini, wad dunub jam'u dzambin. Dunub itu jamak dari kata dambun, dambin.
jam'u dzambin, jamak dari kata dzambun. Dzambun artinya dosa. Berarti kalau dzunub itu jamak dari kata dzambun, dosa-dosa. Wa huwa ma taqbahu akibatuhu. Yaitu maksudnya apa? Sesuatu yang berakibat buruk, itu namanya dosa. Dosa itu apa? Pernah ditanyakan kepada Nabi ya tentang dosa. Apa makna dosa? Dosa itu kata Nabi SAW, ya, mahaka fi sadruk, sesuatu yang menggelisahkan dadamu, yang membuat sesak dadamu, tidak tenang pikiranmu dengan adanya dosa. Itu dosa namanya. Sesuatu yang menggelisahkan jiwa kita. Tidak ada orang yang merasa tentram dengan dosa. Nah, orang yang berbuat kejahatan sekalipun, maka jiwanya akan gelisah. Dan dia sadar bahwasanya dosanya itu, perbuatan yang dia lakukan itu adalah sebuah dosa. Nah, ini disebut dengan dambun, mahaka fi sadrik. Sesuatu yang menggelisahkan jiwa, itu namanya dosa. Jadi kalau kita misalnya beramal, gelisah jiwa kita, tandanya itu dosa yang kita lakukan. Yang kita lakukan itu adalah dosa. Kemudian beliau mengatakan, ya, atau disebutkan oleh Nabi tentang dosa juga, wa karihta ayyattali'a 'alaihin nas. Dosa itu sesuatu yang andai kata manusia tahu, kamu malu dengan itu. Kamu tidak suka dengan itu. Itu namanya dosa. Seorang pendosa itu satu, gelisah jiwanya. Yang kedua, dia tidak akan senang orang lain tahu. Kalau ada orang yang sudah berbuat dosa dan dia menyebarkan kepada orang lain, nah ini sudah tanda-tanda orang tak tahu malu. Ya, cukuplah dia dikatakan sebagai orang yang berdosa, ya, ketika dia menceritakan semua dosa yang dia lakukan. Nah ini para ulama menyebutkan orang yang berbuat dosa, andai kata dia sembunyi-sembunyi di dalam dosanya, tidak terang-terangan, itu adalah bentuk dia melawan dirinya untuk menjauhi maksiat. Walaupun dia tetap terjerumus, tapi setidaknya orang yang seperti ini lebih ringan dosanya. Ya, lebih ringan dibandingkan orang yang terang-terangan untuk melakukan dosa. Nah, ini orang yang sudah tidak tahu malu, ya, akan berbuat dosa itu bangga dengan itu. Oke, para ulama menyebutkan di antara syarat taubat dari dosa itu ada 7. Syarat taubat dari dosa itu ada 7. Yang pertama, ikhlas. Jangan dipaksa taubatnya. Memang dari diri sendiri mau taubat. Yang kedua, dia taubat dengan menyesali semua dosa yang pernah dia lakukan. Sali itu. Yang ketiga, dia bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Yang keempat, dia taubat selama matahari masih terbit pada tempat asalnya. Kalau sudah dari tempat lawannya, ya biasanya matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Kalau sudah terbalik, berarti ini sudah tanda-tanda kiamat. Yang kelima, di antara syarat taubat, yaitu orang bertaubat selama nyawanya, ya, belum sampai di tenggorokan. Kalau itu sudah mendekati kematian namanya, tidak diterima taubatnya. Yang keenam, di antara syarat taubat, apabila dosanya itu terkait dengan dia dan seorang hamba, dia tidak cukup bertaubat kepada Allah, dia harus minta ridha sama orang yang pernah dia zalimi sampai orang itu ridha sama dia. Atau kalau orang itu sudah meninggal dunia, maka dia perbanyak untuk menyebut-nyebut kebaikan orang tersebut yang pernah dia zalimi di hadapan orang ramai, dan memperbanyak sedekah untuk diniatkan pahalanya kepada orang yang pernah dia zalimi. Itu bentuk agar Allah mengampuni dosanya, dan itu menjadikan orang yang dizalimi itu ridha terhadap perbuatannya yang pernah dia lakukan. Yang ketujuh, kata ulama, di antara syarat taubat, ini pembahasan kita, tidak menceritakan dosa yang pernah dilakukan kepada orang, walaupun kepada istrinya, orang yang paling dekat dengan dia. Jangan diceritakan, karena Allah telah mengubur dosa tersebut. Orang yang bertobat dengan taubatan nasuha, Allah kubur dosanya. Maka jangan dia mengorek kembali dosa yang telah Allah kubur itu. Dia gali kembali apa yang telah ditanam, apa yang telah disembunyikan. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Jadi itu kesimpulan tentang dosa. Jadi dosa itu menggelisahkan memang. Dosa itu menggelisahkan. Kecuali memang orang yang melakukan dosa dalam keadaan tidak sadar itu dosa. Seperti pelaku bid'ah. Pelaku
bid'ah. Pelaku bid'ah ini mereka tidak sadar bahwasanya mereka itu berbuat bid'ah, karena setiap orang yang berbuat bid'ah pasti mereka menamakan bid'ah yang mereka lakukan sebagai kebaikan. Tidak ada satupun orang yang melakukan bid'ah dia memang sengaja melakukan bid'ah, kecuali memang mereka menganggap itu sebagai kebaikan. Makanya setiap pelaku bid'ah itu, kalau kita katakan itu bid'ah, mereka akan marah, karena mereka menganggap ini adalah amalan yang baik. Abdullah bin Mas'ud ketika mengingkari kebid'ahan orang-orang yang ada di Kufah saat itu, ya, bid'ah amaliyah yang paling pertama terjadi saat itu, bid'ah zikir dengan dikomandoi oleh kelompok, ketua kelompok setiap masing-masing kelompok. Maka mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ma aradna illal khaira. Kami enggak melakukan ini kecuali kami niatkan untuk kebaikan. Itu jawaban mereka. Ketika dilihat mereka membuat kelompok-kelompok di masjid, setiap kelompok ada pemimpinnya. Takbir kalian 100 kali, tahlil kalian 100 kali, tahmid kalian 100 kali. Maka semua orang yang dipimpin itu mengikuti. Jadi masjid dibikin banyak kelompok-kelompok, ya, lingkaran-lingkaran kelompok. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, ma asra'a halakatakum. Betapa cepatnya kalian binasa. Itu pakaian Nabi masih ada, bejana Nabi lam tuksar, belum pecah. Nabi baru meninggal, kalian sudah berani membuat hal-hal yang seperti ini yang tidak diajarkan Nabi. Maka jawaban mereka begitu, kami ma aradna illal khairah. Kami enggak melakukan ini kecuali memang kami niatkan untuk kebaikan. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kam mim muridin lil khair la yusibah. Betapa banyak orang yang ingin melakukan kebaikan tapi tidak cocok, tidak pas. Mau melakukan kebaikan tetapi tidak pas, tidak cocok. Ya, nah ini sesuatu yang tidak disadari. Makanya kata para ulama, lebih mending seorang terjatuh di dalam dosa dibandingkan terjatuh di dalam bid'ah. Walaupun dua-duanya ini tercela. Tapi pelaku dosa, dia sadar yang dia lakukan itu dosa, sehingga dia gelisah jiwanya dan kembali bertaubat kepada Allah. Adapun pelaku bid'ah, mereka tidak menganggap itu dosa. Dia akan menganggap itu sebuah amanu saddaqu biqulubihim. Ini dalam Al-Qur'an, ya, Allah katakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka ini adalah orang-orang yang akan memperoleh keamanan dari Allah, dan mereka ini adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amanu, ya ayyuhalladzina amanu, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Apa artinya amanu? Kalau kita dikatakan sebagai orang beriman, apa artinya beriman? Kata beliau, iman itu maksudnya adalah saddaqu biqulubihim. Seorang itu membenarkan dalam hati mereka. Harus ada pembenaran dalam hati. Wa nataqu bi alsinatihim, kata Syekh. Mereka ucapkan dengan lisan mereka. Harus ada pengucapan. Harus ada pengucapan. Wa amilu bi jawarihim, dan mereka beramal dengan jawarihim, anggota tubuh mereka. Wa ra'su dzalikat tauhid, dan puncak keimanan itu adalah bertauhid. Ini puncak keimanan. Nah, keimanan itu harus dipenuhi syarat-syarat ini. Orang yang beriman itu harus, ya, qaulun bil lisan, ucapkan dengan lisan. Wa i'tiqadun bil janan, yakini dalam hati. Wa amalun bil arkan atau bil jawarih, amalkan dengan anggota badan. Makanya Abu Thalib, pamannya Nabi, dia bukan tidak mempercayai bahwa Nabi SAW itu adalah seorang Nabi. Dia percaya itu. Dan dia sadar Islam itu agama yang benar. Dan dia tahu Muhammad itu mengajarkan kebaikan, bukan keburukan. Tapi karena gengsinya tinggi. Dia pemuka di tengah kaumnya, orang yang dipandang. Kalau dia masuk Islam, maka banyak dari pengikutnya akan meninggalkan dia. Dia tidak mau itu. Maka gengsinya itu yang membuat dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan. Maka yang dia percayai di hatinya tidak diucapkan dengan lisan, itu percuma. Itu percuma. Dia tidak katakan sebagai orang beriman. Makanya sepakat ulama, Abu Thalib itu mata alal kufri.
mati di atas kekafiran. Mati di atas kekafiran. Ini ma'asyiral ikhwan. Jadi kalau keimanan itu memang harus seperti itu. Qaulun bil lisan, ucapkan dengan mulut. Kemudian i'tiqadun bil janan, kemudian kita yakini dalam hati. Wa amalun bil arkan au bil jawarih, kita amalkan dengan anggota tubuh. Di antara bentuk anggota tubuh itu diamalkan adalah dengan menjalankan syariat Islam, salat, ya. Demikian pula haji, umrah, puasa, zakat. Itu kan semuanya mengamalkan bentuk-bentuk keimanan. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kemudian kata beliau, yalbisu imanahum, yaitu mereka orang-orang yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka. Maksudnya apa? Yakhlatu tauhidahum, yaitu orang-orang yang mereka mencampurkan tauhidahum, tauhid mereka. Mereka beriman tidak mencampur adukkan keimanan mereka. Maksudnya mereka tidak campur iman mereka, tauhid mereka bizulmin, dengan kezoliman. Apa itu bizulmin? Kezoliman. Kata beliau, kezoliman yang dimaksud di sini adalah bisyirkin, yaitu kesyirikan. Yaitu kesyirikan. Nah, kesyirikan ini termasuk kezoliman. Termasuk kezoliman. Kata beliau, wadzulmu wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Dan kezoliman itu definisinya adalah wad'u syai'i, meletakkan sesuatu fi ghairi mawdi'ihi, pada tempat yang bukan pada tempatnya. Paham ini? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kata beliau, summiya syirku zulman li'annahu wad'un lil ibadati fi ghairi mawdi'iha. Kesyirikan dikatakan sebagai kezaliman. Kesyirikan dinamakan sebagai kezaliman. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka meletakkan ibadah untuk selain Allah. Itu kan kezaliman namanya. Makanya Nabi pernah ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, ayyudz dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar? Kata orang ini kepada Nabi. Kata Nabi, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau telah diciptakan oleh Allah dan engkau menjadikan tandingan untuk Allah. Engkau jadikan tandingan untuk Allah sementara Allah yang menciptakanmu, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya kesyirikan. Kok Allah yang cipta engkau kasih ibadahmu untuk selain Allah? Ini namanya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan rasa cinta terbesar kepada selain Allah. Nah, ini bisa syirik. Kalau ada orang yang mati istrinya, kemudian putus harapan dia. Kalau istriku mati, aku pun harus mati. Karena untuk apa aku hidup kalau istriku sudah mati? Berarti dia meletakkan kecintaan terbesarnya kepada makhluk. Ini bisa syirik. Demikian pula meletakkan harapan kepada makhluk, ya, dengan harapan yang puncaknya harapan. Ya, jangan, tidak boleh ini. Ya, terlalu berharap dengan manusia. Ya, ketika manusia itu mengecewakan, maka dia pun menjadi orang yang tidak mau lagi ibadah. Untuk apa saya sholat? Orang tua saya telah mengecewakan saya. Untuk apa saya puasa? Orang tua saya telah mengecewakan saya, misalnya. Nah, ini namanya dia meletakkan harapan terbesar kepada selain Allah. Ini puncaknya bisa syirik. Ya, bahkan bisa syirik akbar, ini bisa keluar dari agama yang seperti ini. Kemudian ada juga orang yang meletakkan rasa takutnya kepada selain Allah. Puncaknya sampai tidak mau ibadah. Takut dengan pohon tertentu. Ya, kalau mau ke masjid harus melewati pohon besar. Pohon itu dipercaya bisa memberikan mudarat ketika seorang lewat di malam hari. Ya, di sekitaran pohon tersebut. Akhirnya apa? Tidak mau sholat ke masjid. Takut. Ada lagi yang tidak mau sholat, takut berwudu. Kenapa? Karena takut ke kamar mandi. Nah, ini sama. Takut itu ada jenisnya takut yang tabiat, ada jenisnya takut yang bukan takut tabiat. Takut yang saat itu memang kita harus percaya hanya Allah yang mampu untuk memberikan bahaya kepada hambanya. Nah, ini kan takut-takut penghuni kampung seperti ini banyak kita lihat. Takut nanti ada musibah yang menimpa kampung kita,
kalau kita tidak menyembelihkan sesembelihan di pohon besar yang ada di sana? Takut. Akhirnya digilir oleh Pak RT-nya. Hari ini kamu, nanti bulan depan kamu, bulan depan kamu. Pokoknya harus ada sesembelihan yang kita kasih untuk pohon besar yang ada di sana, pohon keramat. Kalau enggak, bahaya kita ini. Dia menganggap bahwasanya memberikan bahaya itu makhluk. Nah, ini banyak orang yang seperti ini. Kalau bukan kita jemaah yang memberesi ini, siapa lagi? Ya. Nah, ini tugas kita. Benahi diri kita, anak istri kita, keluarga kita, ya. Sampaikan ilmu kepada mereka. Dan dakwah itu bukan mesti tunggu jadi ustadz baru bisa menasihati orang, enggak. Apa yang bisa kita ketahui dan bisa kita berikan kepada orang, sampaikan itu. Enggak tunggu jadi ustadz, udah jadi ustadz banyak followersnya, sudah bisa bikin tabligh akbar baru pantas berdakwah, enggak. Apa yang mampu untuk kita jelaskan, meluruskan kesalahan masyarakat, sampaikan itu. Ya, sampaikan itu. Ada lagi sebagian orang yang meletakkan rasa takutnya kepada penghuni laut, penghuni sungai. Nah, ini sama kasusnya, penyembelihan-penyembelihan untuk selain Allah. Nah, ini ya biasanya buah dari kejahilan, ketidaktahuan tentang ilmu agama, ya, dan hal-hal yang lain. Jadi ini semua hanya diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaysa bidharihim syai'an illa biiznillah. Tidak ada yang bisa memberikan bahaya kepada siapapun kecuali atas izin Allah. Syaitan itu bisa membunuh, bisa, tapi dia membunuh atas izin Allah. Bukan syaitan yang menentukan, ya, saya bunuh kamu, saya ganggu kamu. Nah, itu atas izin Allah. Kalau izinkan Allah, Allah izinkan bisa. Tapi kalau Allah tidak izinkan, sampai capek pun tidak bisa, jamaah. Ya. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Ini sesuatu yang mesti kita yakini, ya. Letakkan rasa takut kita, cinta kita, harap kita terbesarnya kepada Allah. Bukan berarti kita tidak boleh mencintai siapapun selain Allah. Bukan berarti kita tidak boleh berharap kepada siapapun selain hanya kepada Allah. Bukan berarti kita tidak boleh takut kepada apapun kecuali hanya kepada Allah. Boleh kalau itu memang tabiat manusia. Cinta. Nabi cinta dengan pamannya Abu Thalib, padahal Abu Thalib kafir. Nabi cinta sama pamannya? Cinta. Saking cintanya Nabi kepada pamannya, Nabi SAW memohonkan ampun kepada Allah untuk Abu Thalib ini. Ya Allah, ampunilah Abu Thalib, ya Allah. Turun ayat menegur Nabi. Tidak pantas, kata Allah, bagi seorang Nabi dan orang yang beriman memohonkan ampun kepada orang yang sudah jelas-jelas mati di atas kesyirikan. Itu menegur Nabi ketika Nabi memohonkan ampun kepada Abu Thalib. Nabi cinta kepada Abu Thalib. Kafir Abu Thalib ini padahal, tapi itu cinta tabiat namanya. Cinta tabiat, cinta yang tidak dibangun di atas agama. Cinta yang tidak dibangun di atas agama. Kita bukan cinta agamanya, kita cinta tabiat kita memang. Orang tuanya kafir, apa hukum mencintai orang tua yang kafir? Cinta tabiat, manusia cinta dengan orang tuanya. Tetapi tidak membawa dia untuk mengikuti setiap ucapan dan perbuatan orang tuanya. Sebagaimana Nabi Ibrahim, bukan beliau tidak cinta sama bapaknya Azar, beliau cinta dengan bapaknya, tetapi ya beliau tidak mengikuti semua yang dilakukan oleh bapaknya. Jadi kecintaan itu bukan setiap mengikuti itu namanya cinta. Ya, terkadang dengan kita menyelisihi itu disebut dengan cinta. Baik, ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Kemudian kata Syekh, bidzulmin bisyirkin wal dzulmu wad'u syai'i fi ghairi mawdhi'ihi. Wa summiya syirku zulman li'annahu wad'un lil ibadati fi ghairi mawdi'iha. Kemudian kata beliau, wa sarfun laha li ghairi mustahiqqiha. Kata beliau, dan syirik itu sarfun laha, memalingkan ibadah li ghairi mustahiqqiha, untuk orang yang tidak berhak. Ya, memalingkan ibadah. Cinta itu kan ibadah. Rasa takut juga ibadah. Rasa harap ibadah. Salat ibadah, menyembelih ibadah, puasa ibadah. Kalau semua itu kita berikan untuk selain Allah, ini bisa syirik akbar. Bisa puncaknya syirik akbar. Al-amnu at-tuma'ninatun nafsi wa zawalul khawfi. Yang disebut dengan keamanan yang Allah janjikan, ya. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu. Bagi mereka keamanan. Apa itu al-amnu? Al-amnu, kata beliau, keamanan itu maksudnya adalah at-tuma'ninatun nafsi, tenangnya jiwa, wa zawalul khawfi, hilangnya rasa takut. Tenang jiwa kita.
Dengan bertauhid tenang jiwa kita. Sebelum kita mempelajari tauhid, gelisah jiwa kita. Contohnya tadi, tuntutan untuk menyembelih kepada pohon keramat yang setiap bulan harus disembelihkan. Ada cerita orang kampung itu, ya, anaknya minta makan ayam, tidak dikasihnya. Tapi kalau sudah saatnya menyembelih ayam untuk pohon keramat, disembelihkannya ayam. Walaupun dengan cara berhutang. Padahal kalau ditanya, kalian pernah makan ayam? Tidak pernah dia makan ayam. Nggak ada uangnya untuk beli itu. Tapi untuk memperturutkan rasa takutnya itu, gelisah jiwanya jemaah. Gelisah jiwanya. Maka orang bertauhid tenang jiwanya. Apa yang kita khawatirkan? Rizki Allah jamin dengan ketakwaan. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan kami berikan jalan keluar dan kami akan berikan mereka rezeki dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Tentang apa lagi? Tentang anak, istri, tentang pekerjaan. Orang bertauhid itu tenang hidupnya. Mereka tidak khawatir dengan rezeki. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasa wa taruhu bitana. Kata Nabi, andai kata kalian bertawakal dengan benar-benar tawakal kepada Allah, maka kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung yang tidak berakal diberikan rezeki. Taghdu khimasa wa taruhu bitana. Burung itu keluar pagi dalam keadaan lapar, pulang sore dalam keadaan kenyang. Itu makhluk tak berakal. Apalagi kita makhluk yang Allah berikan kesempurnaan, Allah berikan syahwat, Allah berikan akal. Kita sholat, puasa, kita zakat, kita haji, kita umrah, kita melakukan amal-amal kebaikan, sedekah, menolong orang, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Aman hidup kita, tenang. Wa zawalul khaufi, hilang takut kita. Hilang, memang hilang. Orang sering takut karena tauhidnya nggak beres. Kalau tauhidnya beres, nggak akan takut. Takut mati, tauhidnya nggak beres. Apa yang mau ditakutkan mati? Bukannya kalau orang mati dikubur dijanjikan nikmat, ditakutkan mati. Saya takut mati nanti di kuburan sendiri, nanti bagaimana dan bagaimana. Itu karena nggak belajar agama. Kalau dia belajar agama dia paham. Di kubur itu, alam barzakh itu, di dalamnya ada nikmat, di dalamnya ada azab. Orang beriman dijanjikan. Belum lagi masuk kubur, saat dia sakaratul maut, turun malaikat untuk mengatakan kepada dia, la takhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir, jangan sedih, jangan takut. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikan kabar gembira untuk mereka terhadap apa yang dijanjikan kepada mereka. Itu saat sakaratul maut, turun malaikat mengatakan itu. Jangan takut, jangan sedih. Janji Allah pasti. Begitu masuk kubur, alam barzakh, nikmat dapat. Kata Nabi apa? Dibukakan kepadanya pintu dari kuburannya yang mengarah ke surga. Keluar semerbak bau harumnya surga. Kemudian apa? Dilapangkan kuburannya. Madda basarihi, seluas mata memandang. Walaupun itu perkara gaib jemaah, ya, tidak bisa dilihat oleh orang yang masih ada di dunia. Nanti itu dilihat di alam barzakh, ya, di alam barzakh. Andai kata kita melihat juga kamera CCTV kita letakkan di kuburan, kita nggak akan bisa melihat azab kubur. Azab kubur itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang sudah di alam barzakh. Kita alam dunia, alam kita terpisah dengan mereka. Jadi tenang hidup kita kalau bertauhid itu, tenang. Semua ada solusi. Yang takut ke kamar mandi, takut setan, takut hantu, ya, dan apapun itu hilang. Karena yakin dia, tidak ada yang bisa memberikan bahaya, mudarat kepada seseorang illa biiznillah, kecuali atas izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul sejuta dukun untuk menyakiti kita, memberikan bahaya kepada kita, enggak akan bisa. Kalau Allah takdirkan, tidak bisa. Maka hilang takut kita, kekhawatiran kita, was-was kita, hilang semua dengan bertauhid. Ini namanya janji Allah. Alladzina amanu, orang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Jangan campurkan, sudah tauhid syirik, jangan. Tauhid tok ndak nambah-nambah dengan kesyirikan. Janji Allah, ulaika lahumul amnu, pasti akan mendapatkan keamanan, tenang jiwa, hilang rasa takut. Wahum muhtadun, dan janji Allah yang berikutnya, wahum muhtadun, mereka akan diberikan petunjuk. Apa maksudnya itu? Kata beliau, muhtadun ay muwaffaquna lisyayri ala syiratil mustaqim thabituna alaih. Yaitu maksudnya ay muwaffaqun, mereka adalah orang-orang yang akan diberikan taufik oleh Allah lisyayri ala syiratil mustaqim, untuk berjalan di atas jalan yang lurus, thabituna alaih, dan mereka akan kokoh tetap di atas itu.
Allah berikan keistiqomahan kepada kita. Makanya tidak ada seorang pun yang istiqamah di atas sunnah kecuali karena mereka betul-betul berpegang di atas tauhid. Betul-betul pegang di atas tauhid. Kalau mereka sudah melakukan kesyirikan, enggak lama itu jemaah ya. Pelaku-pelaku kesyirikan itu coba lihat. Ya, iman naik turun, godaan kiri kanan. Akhirnya ragu tentang siapa penciptanya, ragu tentang kebenaran Islam. Kenapa itu? Enggak belajar tauhid. Orang belajar tauhid istiqamah mereka. Nah, ini diantara ciri orang yang berjalan di atas jalan yang benar, yaitu senantiasa mempelajari tauhid. Tidak bosan-bosan dia belajar tauhid terus. Karena diantara kesyirikan itu ada yang tidak kita sadari. Ternyata kita jatuh dalam kesyirikan. Ternyata ada pembahasan-pembahasan yang kalau kita amalkan itu, ternyata itu jenis-jenis kesyirikan. Nah, belajar nggak kita itu? Anwa'u syirki, ya, tentang jenis-jenis kesyirikan. Mana sesuatu yang asalnya hanya dosa biasa, tapi bisa mengantarkan kepada syirik kecil. Kadang syirik kecil itu bisa mengantarkan kepada syirik akbar, bisa mengeluarkan seorang dari agama. Nah, ini butuh dipelajari bukan setahun 2 tahun. Belajar tauhid itu sampai mati. Sampai kita meninggal dunia jamaah. Tidak bosan-bosan kita. Karena itulah penyelamat kita. Itulah yang menjadi petunjuk yang akan membuat kita berjalan di atas jalan yang lurus. Makna al-ijmali lil ayat. Kata beliau makna global dari ayat ini, yukhbiru subhanahu anna alladhina akhlasul ibadata lillahi wahdahu wa lam yakhlatu tauhidahum bisyirkin humul aminun minal makhawif wal makarih yaumal qiyamah. Al-muhtaduna li sayri ala suratil mustaqim fid dunya. Kata beliau makna global dalam ayat Al-Qur'an ini, Allah mengatakan yukhbiru, kata Syekh, yukhbiru subhanahu, Allah memberitakan kepada para hambanya, annalladzina akhlasul ibadata lillahi wahdah, orang-orang yang mereka memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja, walam yakhlatu tauhidahum bisyirkin, dan mereka tidak mencampur-campur adukkan tauhid mereka dengan kesyirikan. Apa janji Allah? Humul aminun, mereka itu adalah orang-orang yang akan memperoleh keamanan minal makhawif wal makarih yaumal qiyamah, dari segala perkara-perkara yang menakutkan dan perkara-perkara al-makarih yang tidak menyenangkan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wal muhtadun, mereka akan diberikan petunjuk lisairi ala siratil mustaqim, untuk berjalan di atas jalan yang lurus di dunia. Jadi orang tauhid itu tenang jiwa mereka, di hari kiamat tidak ada sesuatu yang menakutkan untuk mereka. Di dunia Allah kasih petunjuk untuk mereka. Munasabatul ayati lil bab, sisi kesesuaian ayat ini dengan bab kitabut tauhid. Kata beliau, annaha dallat ala fadli tauhid wa takfiri dzunub, bahwasanya ayat ini menunjukkan tentang keutamaan tauhid dan bahwa tauhid itu bisa menghapuskan dosa. Kemudian terakhir, penutup di malam ini, kata beliau, ma yustafadu minal ayah, ya, faedah yang bisa kita petik dari potongan ayat surah Al-An'am ayat 82. Ada 4 faedah di sini yang bisa kita petik. Yang pertama, fadlut tauhid wa thamaratuhu fid dunya wal akhirah. Nah, ini adalah keutamaan tauhid dan buah dari tauhid tersebut di dunia dan di akhirat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau, anna syirka dzulmun mubtilun lil imani billah in kana akbar au mutanaqqisun au munaqqisun lahu in kana asghar. Bahwa syirik itu zulmun, sebuah kezaliman, mubtilun lil imani billah, yang membatalkan keimanan kepada Allah. Syirik itu bisa membatalkan keimanan. Kalau batal keimanan berarti apa? Kafir in kana akbar, kalau syiriknya akbar. Kalau syiriknya syirik besar, seperti menyembelih kepada selain Allah, memalingkan ibadah kepada selain Allah, intinya menyembelih selain Allah, bernazar kepada selain Allah, ya, dan hal-hal yang lain. Au munaqqisun lahu in kana asghar, dan bisa saja syirik itu tidak mengkafirkan, tapi hanya mengurangi pahala seseorang, mengurangi iman seseorang jika yang dilakukan syirik asghar. Syirik asghar itu contohnya riya, sum'ah, beramal ingin dilihat orang, beramal ingin didengar orang. Nah, ini namanya syirik asghar. Dia tidak mengkafirkan, tapi bisa saja
syirik asghar yang kecil itu bisa mengarah kepada syirik akbar. Kalau memang dia sholat niatnya memang untuk manusia, bukan untuk Allah. Nah, ini berarti memang ya bukan orang yang bercampur. Ada orang bercampur memang niatnya untuk Allah, tapi karena ada bapak mertuanya di sampingnya, semangat dia sholat. Biasanya loyo. Kalau takbir itu sedekap tangannya di perut, nggak semangat. Tapi begitu ada bapak mertuanya, langsung simpan di dada. Biasanya sholat loyo ya, tapi karena ada bapak mertuanya langsung dia simpan di dada, semangat. Biasanya kalau dia ngimamin orang, bacaannya pendek, malas baca-baca panjang. Tapi karena di belakangnya ada istrinya ikut sholat, dia baca bacaan sepanjang-panjangnya, secantik-cantiknya. Tapi niatnya tetap karena Allah. Walaupun bercampur situ, ada niat untuk dipandang manusia. Maka yang seperti ini syirik asghar. Dia tetap dosa besar. Karena syirik asghar ini tingkatannya dia lebih besar daripada dosa besar. Walaupun namanya asghar, tapi kalau syirik itu dosa besar. Lebih besar daripada dosa membunuh, berzina, menghardik anak yatim, uququl walidain, durhaka sama orang tua. Nah ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Tapi kalau syiriknya syirik akbar, langsung mengeluarkan dari agama. Murtad, keluar dari agama. Walaupun KTP-nya muslim. Kemudian kata beliau yang ketiga, anna syirka la yughfar. Kesyirikan itu tidak diampuni. Kecuali dia bertaubat sebelum meninggal. Apa dalilnya kesyirikan enggak diampuni? Firman Allah dalam Al-Quran, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa yang di bawah level kesyirikan. Yang diinginkan oleh para ulama mengatakan yang diinginkan di situ adalah syirik akbar. Dan sebagian ulama lain mengatakan itu berlaku kepada semua jenis syirik karena ayatnya umum, tidak menceritakan tentang syirik akbar saja. Ya, tapi yang benarnya apa? Dosa selain dosa syirik akbar itu akan diampuni, dan itu senantiasa semuanya diampuni jika seorang bertaubat sebelum meninggal dunia. Ada dukun, mantan dukun, taubat dia, pelaku kesyirikan akbar, tapi taubat dengan taubatan nasuha dengan 7 syarat taubat yang telah kita sebutkan, maka mereka Allah ampuni. Allah ampuni. Baik. Yang keempat, yang terakhir, anna syirka yusabbibul khaufa fid dunya wal akhirah. Kesyirikan itu menyebabkan rasa takut di dunia dan di akhirat. Rasa takutnya mah, khawatir. Orang pergi ke dukun pasti enggak tenang hidupnya. Rasa dihantui terus, rasa khawatir dan apapun itu. Nah, ini memang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Kalau orang yang bertauhid akan memperoleh keamanan dan petunjuk, maka sebaliknya pelaku kesyirikan enggak akan tenang hidupnya, dihantui dengan rasa takut. Jadi jangan anggapan kita, anak saya bawa ke dukun sembuh Pak Ustaz. Ya, enggak sakit lagi sembuh. Iya, sembuh 1 hari 2 hari, besoknya kemasukan. Ya kan? Karena sakitnya disembuhkan dengan setan, bukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang seperti ini sesuatu yang mesti kita pikirkan. Orang sakit pergi berobat, ya, pergi tempuh cara medis. Kalau tidak bisa dengan cara medis, maka kita obati dengan Al-Qur'an. Bacakan Al-Qur'an, dan bacakan Al-Qur'an itu tidak mesti Pak Ustadz dipanggil. Kita sebagai bapaknya. Kenapa ada anaknya diganggu syaitan, kemudian orang lain dia panggil? Anda kemana? Sebagai bapak, sebagai pelindung untuk keluarga. Ya, bacakan Al-Qur'an. Tidak ada efeknya. Ya. Ketika apa namanya? Tidak ada bedanya ketika kita memanggilkan sang ustadz dengan kita sendiri yang membaca. Intinya memang syaitan itu tidak suka dengan Quran. Mau ustadz yang baca, mau bukan ustadz, intinya memang dia tidak suka dengan Al-Qur'an. Ketika dibacakan, maka sama saja Al-Qur'an itu akan berefek. Mau dibaca bukan dengan ustadz, mau dibaca bukan dengan orang biasa, sama saja. Ya, maka ini mesti kita perhatikan tentang perkara-perkara yang seperti ini. Ya, maka kita bacakan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu obat dari segala macam penyakit, bukan hanya untuk gangguan syaitan. Ya, penyakit-penyakit yang itu juga bukan gangguan syaitan bisa sembuh dengan dibacakan Al-Qur'an. Bacakan surah Al-Fatihah, bacakan ayat kursi, bacakan 3 qul, ruqyah air, kemudian diminumkan kepada orang yang sakit, atau bisa dimandikan kepada orang yang sakit. Nah, itu bukan cuma penyakit non medis, gangguan syaitan saja. Semua itu bisa untuk segala jenis penyakit. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat apa yang dapat kita bahas. Ya, kemudian kita lanjutkan nanti terkait dengan hadis Ubadah bin Samit. Ya, masih seputar pembahasan bahwasanya tauhid itu dapat menghapuskan dosa. Insyaallah naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.